Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Semangat merdeka belajar. Bagaimana tentang komunitas belajarnya? Semoga semakin aktif dan secara signifikan dapat meningkatkan layanan yang berkualitas kepada peserta didiknya. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang apa itu komunitas belajar dan bagaimana cara membangun komunitas belajar di sekolah. Bagi komunitas belajar yang sudah berjalan dengan aktif, anggap materi ini sebagai bahan evaluasi, sedangkan yang belum aktif bisa dijadikan sebagai referensi tentang bagaimana Bapak dan Ibu membangun komunitas belajar. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tentang komunitas belajar ramah guru dalam sekolah. Bagian kedua tentang cara membangun komunitas belajar. Komunitas belajar ramah guru dalam sekolah. Komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan, PTK, yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Melalui pendalaman berbasis empati maka ditemukan bahwa komunitas belajar belum ramah terhadap guru. Problem statement, komunitas belajar belum ramah guru. Empatisi komunitas belajar dalam sekolah. 1. Kombel dianggap belum bermanfaat membuang waktu. 2. Kombel belum memiliki perencanaan yang baik. 3. Belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama antar guru. 4. Guru membicarakan hal yang bersifat administratif tidak terkait dengan pembelajaran murid. 5. Kurangnya saling menghargai antar guru. Adanya gap senior versus junior dan adanya dominasi guru tertentu. Kondisi ideal komunitas belajar ramah guru. 1. Guru merasakan manfaat dan membutuhkan komunitas belajar. 2. Kombel menggunakan siklus inquiry. 3. Adanya kolaborasi tanggung jawab bersama. 4. Guru membicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. 5. Saling menghargai, tidak ada gap senior versus junior. Guru memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif. Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 428/B/HK 0401/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. 1. Satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. 2. Komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar, PMM. 3. Kemendikbudristek telah menyusun panduan optimalisasi komunitas belajar yang dapat diakses pada tautan berikut. Acuan dalam optimalisasi komunitas belajar terdapat pada panduan. Secara umum panduan berisi, 1. Konsep komunitas belajar. 2. Siklus inquiry dalam komunitas belajar. 3. Tahapan optimalisasi komunitas belajar. 4. Peran dari stakeholder dalam optimalisasi komunitas belajar. 5. Self-assessment bagi Satpen untuk mengukur kemajuan Kombel dalam sekolah. Agar Kombel lebih berdampak pada murid, diperlukan pergeseran cara berpikir dari teaching ke learning. Oleh karena itu, dikembangkan Kombel yang berpusat pada pembelajaran murid yang menerapkan 3 ide besar secara berkesinambungan dengan siklus inquiry, konsep PLC dari Dufour, 2021. 3 ide besar dalam komunitas belajar. 1. Berfokus pada pembelajaran. 2. Membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. 3. Berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Siklus inquiry dalam komunitas belajar. Refleksi awal. Menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan. Menghasilkan rencana pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru. Evaluasi. Menghasilkan catatan evaluasi dari implementasi untuk dijadikan bahan refleksi awal. Implementasi. Guru mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah dibuat bersama. Ide besar 1. Fokus pada pembelajaran. PTK perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis berikut. 1. Apa yang kita harapkan murid pelajari? 2. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut?
3. Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? 4. Bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Ide besar 2. Membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. 1. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. 2. Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. 3. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Ide besar 3. Berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Siklus komunitas belajar dalam sekolah merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PTK dan meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Refleksi awal. Perencanaan. Evaluasi. Implementasi. Refleksi awal. Guru berdiskusi mengenai analisis hasil belajar murid yang bersumber dari beragam data murid pada mapel kelas tersebut, seperti hasil asesmen, hasil penilaian pembelajaran, atau data lain yang relevan. Berdasar hasil diskusi ini, guru melakukan refleksi dan menentukan agenda atau topik prioritas yang ingin mereka diskusikan di komunitas belajarnya. Mereka juga menentukan dan target belajar yang dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran murid. Perencanaan. Pada tahap ini, guru berkolaborasi mengembangkan perencanaan pembelajaran atau mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada sebelum digunakan di kelas masing-masing ataupun di kelas guru model. 4 pertanyaan kunci yang dapat digunakan guru ketika mendiskusikan perencanaan pembelajaran, yaitu 1. Apakah hal ini yang kita ingin murid kita capai? 2. Bagaimana kita mengetahui bahwa murid sudah mencapai hal tersebut? 3. Jika murid belum mencapai tujuan pembelajaran, apa yang akan kita lakukan? 4. Jika murid sudah mencapai tujuan pembelajaran, pengayaan apa yang harus kita lakukan? Namun keempat pertanyaan ini tidak harus digunakan semua pada satu sesi belajar di komunitas. Implementasi. Setelah berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran, para guru mempraktekkan perencanaan pembelajaran tadi di kelasnya masing-masing. Saat memfasilitasi pembelajaran murid, guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Ketika implementasi pembelajaran dilakukan pada salah satu kelas guru model, guru lainnya melakukan observasi proses pembelajaran di kelas tersebut dengan fokus yang telah disepakati sebelumnya. Evaluasi. Setelah implementasi pembelajaran di kelas masing-masing atau di kelas guru model, para guru kembali ke komunitas belajar untuk mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Apresiasi dilakukan pada capaian-capaian dan perilaku-perilaku efektif yang sudah dilakukan oleh anggota komunitas. Demikian Bapak dan Ibu, nanti kita lanjut bagian kedua tentang bagaimana membangun komunitas belajar. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah.